Guys, kemarin kita udah ngobrolin soal BEM. Nah, selain BEM itu ada nggak sih organisasi di kampus lainnya? Kalian tahu nggak? Ada, tapi apa sih? Apa? DPM. Nah, iya, itu. DPM. Iya, bener. Jujur aku tuh sering sebenarnya denger DPM, tapi itu sebenarnya DPM tuh ngapain ya tugasnya? Sama, aku juga kan biasa kan kita sering dengarnya BEM gitu kan. Nah, kalau DPM tuh kerjanya ngapain ya? Ya kan, aku juga nggak tahu. Ayo. Berarti itu bukan organisasi biasa juga pasti. Iya, benar. Gimana kalau kita panggil aja DPM-nya? Iya, daripada kita salah paham, Iya, mending kita benar. langsung aja nggak sih dengan Benar. sebenarnya? Benar. Oke, langsung aja kita panggil nggak sih? Deng. Oh, jadi ini DPM. Iya. Yes, sering banget nih lihat mukanya, tapi pengen dong kenalan. Oke, halo semuanya. Oke, perkenalkan aku Nakwila atau sering dipanggilnya Naku. Aku dari ulang bentar aku jadi grogi. Oke, perkenalkan aku Nakwila atau sering dipanggil Naku. Aku sebagai ketua DPM KM FKG Unjani periode 2026-2027. Sebagai siapa nih? Perkenalkan, aku Falah Zulfan, biasa dipanggil Nengok. Panggil Falah. Panggil Falah. Biasanya aku selaku wakil ketua DPM KM FKG ini periode 2026-2027. Kita boleh nggak sih nanya-nanya ke kalian? Boleh dong Beberapa harusnya. pertanyaan. Kepo nih soalnya. Boleh nggak ya? Gas Boleh gitu. dong. Boleh dong. Siapa yang tertarik nih masuk DPM? Nanya-nanya. Aku mau Boleh. Mau boleh apa? tanya nggak Teh Kang, DPM itu apa sih? Terus tugasnya ngapain aja? Oke, jadi DPM itu adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, Dewan Perwakilan Mahasiswa ini secara singkatnya ini adalah sebuah lembaga legislatif di tingkat kemahasiswaan. Nah, jadi perannya ini secara garis besar ya itu sebagai aspirasi dan juga pengawasan. Nah, aspirasi ini jadi kita ini berperan juga sebagai jembatan antara mahasiswa dan juga dekanat nih atau stakeholder kayak gitu. Dan pengawasan, kita ngawasin apa sih, Kang? Ngawasin Badan Eksekutif Mahasiswa. Yes, Oh my sir. god, baru tahu nih. Terus kalau di DPM itu ada apa aja? Oke, jadi di DPM itu kita ini ada 4 komisi. Jadi di DPM ini ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan komisi 4. Komisi 1 ini kita sebagai legislatif dan juga yudikatif itu kayak kita megang SIDUM, megang KPPU, pengkajian undang-undang kayak gitu. Jadi yang mencetuskan, bukan yang mencetuskan sih, lebih kayak yang memegang suatu perundang-undangan yang nantinya tuh jadi kiblat organisasi mahasiswa di FKG Unjani ini kayak gitu. Kalau untuk komisi 2-nya apa tuh, Kang? Kalau Komisi 2 itu tugasnya dia sebagai penampung aspirasi mahasiswa. Yes. Nah, terus sebagai penampung aspirasi mahasiswa dan juga jembatan antara aspirasi yang disampaikan mahasiswa ke dekanat gitu. Jadi kalau misalkan nih kita punya keluhan gitu, AC-nya panas, kayak nggak pakai AC, udah Coba pakai siapa AC. yang suka ngeluh di sini? Aku sih nggak pernah ngeluh ya. Aku nggak pernah sih. Aku nggak pernah ngeluh sih. Berarti kalau komisi 2 boleh dong, Kang, kayak curhat dong komisi 2. Nah, itu ada tempatnya. Ada Oh, ada tempatnya. Wow. Itu nama prokernya adalah DBD. Canggih. DBD. Apa yang kalian tahu tentang DBD? Penyakit, Bos. Betul, pintar. Jadi DPD ini adalah duduk bareng DPR. Kayak intimate gitu. Intimate, Bos. Yes. Jadi kayak curhat dong DPR. Betul. Jadi di sini kita pengen lebih berperan, lebih dekat dengan mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya memang dari mahasiswa banyak keluhan, entah itu dari fasilitas, dari secara sosial ataupun secara misalnya punya masalah dengan antar mahasiswa, antar ke dosen atau sebagainya, kita di sini berperan sebagai
perantara lah ya, jembatan. Tapi privacy terjamin. Terjamin. Terjamin dong ya. Yes, terjamin Oke. banget. Kapan-kapan curhat gak sih nih kita? Gak akan kan tiba-tiba curhatan aku di toa masjid tiba-tiba diumumin. Tidak. Gak ada, paling di X ya. Sekarang yang viral-viral di situ ya. Enggak, sorry. Enggak dong, kita aman banget pokoknya Komisi 2. Lanjut, kalau untuk Komisi 3 itu ini sebagai pengawasan nih. Jadi pengawasan nih yang mengawasi BEM itu. Kau udah sering denger dong BEM, ya kan? Nah, kita yang mengawasinya. Jadi semua proker yang ada di BEM itu ada di bawah pengawasan kita. Seperti itu. Apalagi? Tiga nih komisinya. 4. Oh, satu lagi apa Kang? Satu lagi Kang. Paham. Satu lagi itu adalah sebagai urusan rumah tangga. Jadi bukan antara suami istri aja rumah tangga. Di DPM juga ada rumah tangga. Semisal kita PDH nih buat anggota baru itu yang ngurusin Komisi 4. Bonding. Di BEM ada bonding, DPM ada bonding juga yang ngurusin Komisi 4 juga. Terus pencerdasan kayak training legislatif itu Komisi 4 yang ngadain. Yes. Jadi multifungsi ya. Yes. Ya, jadi Komisi 4 ini lebih mengurusi internalnya DPM gitu. Komisi 1 sampai 3 itu mengurusi eksternalnya. Ya tidak mungkin kita tidak menjaga rumah kita sendiri, maka Komisi 4 di situ hadir sebagai ibu rumah tangga. Oh my god. Seru ya DPM. Iya, jadi kita sedikit sih sebenarnya ya, kita nggak sebanyak BEM tapi kita cukup berfungsi. Gitu aku mau nanya dong Kang Teh, sebenarnya apa sih bedanya BEM sama DPM tuh? Bedanya apa tuh Kang? Pertama sih ya, kalau ibaratkan negara mah BEM itu presiden dan menteri-menteri. Kalau DPM itu DPR-nya. Masuk. Baru nggak nih? Ya, jadi sebenarnya kan kalau di pemerintahan tuh ada 3 ya, ada yang sebagai pemerintah, ada yang DPR, dan juga ada yang MPR-nya gitu kan. Nah, kalau di FKG Unjani ini kita cuma ada 2, ada BEM sama DPM doang. Jadi DPM ini merangkup dua fungsi, itu ya 2 lembaga sebagai legislatif dan juga yudikatif. Jadi kita sebagai berperan DPR dan juga MPR-nya lah gitu. Kebayangkan? Kayak gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, kenapa nih milih DPM? Apa sih yang bikin tertarik di DPM ini menurut kalian? Teh nak dulu. Oke, sebenarnya mungkin kalau misalnya aku kenapa ya pengen DPM dibandingkan BEM, mungkin secara kerja itu lebih banyak di lapangan BEM gitu kan, lebih banyak prokernya gitu. Tapi di satu sisi aku lebih pengen banyak mendengar daripada berbicara kayak gitu. Jadi kayak aku pengen memastikan juga, make sure di mana suara setiap mahasiswa itu bisa sampai ke dekanan, bisa menjadi solusi, bisa terpecahkan semua masalahnya gitu. Jadi aku lebih tertarik sama DPM karena DPM punya fungsi-fungsi yang menurut aku fungsinya ini cocok dengan kepribadian aku kayak gitu. Berarti anak DPM good listener dong. Gak usah ditanya. Mau sleep bro? Boleh. Kayak gitu. Coba dari Kang Fala gimana tuh? Kalau dari aku sih kita tuh awal-awal pernah ikut Sidum, KPPU. Nah, Yes. mulai ketertarikan tuh di situ. Pertama kayak DPM gua banget nih. Gue banget nih. Dia udah tahu ya kayak Ini diri gue gitu ya Kak? Yoi, gitu. Karena pertama kita kalau aku ngeliatnya dari PDH-nya hitam. Laki banget bos. Laki banget Laki jelas. banget. Itu dia. Terus kayak dari tugas-tugas yang di DPM itu kan berat tapi bawa enjoy aja. Jadi maksudnya masih bisa fleksibel lah gitu. Kita apalagi aku dulu di Komisi 1 tugasnya memegang undang-undang, ADART, terus sidang-sidang kayak sidum, terus
sidang istimewa, terus ada RDP juga, rapat dengar pendapat. Jadi kayak misalkan ada sesuatu urgent yang harus dirapatkan, nah itu seru tuh di situ ngebahasnya. Kita kayak ibaratkan lagi rapat legislatif. Berarti emang passionnya Kang Falah banget ya DPM itu. Keren. Suka tantangan gimana gitu. Aku mau nanya lagi, maaf ya kalau kepo. Tapi kayak selama jadi anggota DPM pernah nggak sih merasa kesulitan kalau dengerin aspirasi mahasiswa? Terus gimana sih caranya DPM supaya aspirasi mahasiswa juga didengar oleh para atasan? Oke, sebenarnya kalau dari aku sendiri, dari mulai aku jadi kepanitiaan yang dinaungin sama DPM, terus aku mulai masuk anggota dan sekarang jadi ketua, jujur itu banyak sih kesulitannya gitu. Apalagi tadi tujuan pertama aku adalah aku pengen keluh kesah mahasiswa tuh didengar gitu kan, dengan perantara gitu. Jadi kayak aku pengen jadi perantara yang baik gitu kan. Selain itu juga aku pengen semua undang-undang yang ada tuh itu tuh kan undang-undang tuh terbentuk karena mahasiswa juga gitu. Jadi aku pengen ada impact yang positif juga ke mahasiswanya kayak gitu. Nah, kesulitannya ini adalah kadang aspirasi ini berbalik dengan stakeholder gitu ataupun dekanat gitu. Jadi gimana caranya kita jadiin keluh kesah mahasiswa, aspirasi mahasiswa ini menjadi sebuah solusi gitu. Jadi kayak kita nggak cuma nerima, tapi kita juga menyampaikan ke pihak fakultas, ke dekanatnya ini tuh sudah menjadi sebuah solusi gitu. Jadi kayak untuk make sure-nya itu sih yang menurut aku lumayan challenging, karena benar-benar kita harus muter otak biar kita juga bisa balance antara dekanat dan juga mahasiswa kayak gitu. Kalau dari aku sendiri. Kalau dari aku sih kayak sulitnya menyampaikan aspirasi mahasiswa tuh karena kan aspirasi yang disampaikan mahasiswa tuh beragam ya. Jadi ada yang masalah akademik, ada yang masalah fasilitas dan lain-lain. Nah itu tuh benar kata aku, kita tampung dulu semua jadi satu, terus kita obrolin nih bareng kayak di DBD, bareng kita obrolin. Terus hasil dari situ udah ketemu solusi, langsung kita sampaikan melalui Devorik gitu ya. Yes. Melalui Devorik kita sampaikan ke pihak dekanat. Gimana nih solusinya? Kalau solusi dari kami seperti ini. Nah, kayak sekarang kita masalah yang dispenser, alhamdulillah sekarang ada. Nah, terus nanti gimana sih cara mahasiswa tahu kalau ada perubahan nih dari FKG? Ada lagi konten baru ya Teh ya. Iya, Let's go, betul. namanya PSA. Pertanyaan seputar aspirasi. Jadi itu merupakan sebuah proker-proker baru di parlemen kita. Jadi ya aku pengennya dengan adanya proker-proker baru ini kita bisa lebih lebih Vokal lagi. ya lebih vokal dan lebih aware lagi terhadap semua aspirasi yang ada kayak gitu. Karena Akang Tetehnya udah banyak banget ngasih tahu ke kita tentang DPM, tapi aku juga pengen tahu kalian kalau dikasih tantangan bisa nggak ya ngerjainnya? Bisa dong, kan wakil dan ketua DPM. Nah ini ringan kok kuisnya, tapi harus mikir cepet ya. Ada quiz. Bisa nggak nih? Bisa dong. Let's go. Langsung aja kita masuk ke tantangan. Sekarang kita masuk ke sesi tantangan wawasan selama 5 detik. Aturannya 5 gampang. detik. Nanti kami akan kasih 7 pertanyaan random dan harus dijawab hanya dalam waktu 5 detik. Jawabannya singkat aja, nggak perlu dijelasin panjang-panjang. Kalau kelamaan jawab berarti dianggap gugur. Siap ya? Siap. Insya Allah siap. Oke. Pertanyaan yang pertama. Dalam DPM, komisi apa yang biasanya menyalurkan aspirasi mahasiswa? Komisi 2. Komisi 2. Pertanyaan kedua. 100 tahun disebut apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Satu abad. Pertanyaan ketiga. Siapa wakil dekan 3 FKG Unjani? Dok Dewi Nasution. Dok Dewi. Pertanyaan keempat. Sebutkan satu program kerja DPM yang sudah berjalan. PSA. Bonding 1. Kita udah bonding 1. Pertanyaan kelima.
Hewan yang hidup di dua alam disebut apa? Amfibi. Pertanyaan ke-6. Garis 3 di baju DPM melambangkan apa? Melambangkan apa? Poho. Last question. Sila keempat dalam Pancasila dilambangkan dengan apa? Padi kapas. Kapas. Padi dan kapas. Salah. Oke. Udah keren sih tapi ya. Iya. Udah. cepat. Dibanding sebelumnya, keren nih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat narasumber kita ini. Oke, kita kasih tepuk tangan buat narasumber kita ini. Gila banget, malu-maluin abis. Oke, terima kasih atas jebakannya. Ini tidak ada di briefing dan di tor, jadi malu-maluin banget. Wow, ternyata DPM itu bukan cuma soal sidang ya. Ada aspirasi, ada pengawasan, dan juga ada program kerja. Ada 4 komisi tadi ya, Teh? Yes, Oke, itu betul. semua keren banget menurut saya. Iya, kayak seru banget gak sih jadi kayak jatuh cinta ya sama DPM. Jadi kita kan yang sama yang belum tahu nih tentang DPM, jadi tahu gak sih? Iya, Apa benar. aja, Benar. apa aja. Bener. Bener. Sebelum kita tutup, pengen dong ada kesan dan pesan nih selama di Denkes ini gimana? Boleh dari abangnya dulu nih. Waduh. Kalau aku sih kesan-pesannya ya kayak wow sih, baru pertama kali kayak di wawancara se-enjoy ini. Gila sih. Jadi Se-prepare ini. Se-prepare ini dan- Gila banget. mantap. Pesannya kan? Pesannya oh. Kalau pesannya sih kayak program ini harapannya bisa lebih lagi dari sekarang, terus kayak tamu-tamunya ya kalau bisa tahu, siapa tahu bisa ngundang budekan ya. Ide banget tuh. Menarik ya kan? Menarik banget ya. Menarik, Iya. benar-benar. Kalau dari aku kesannya happy sih, happy banget gitu. Akhirnya kita bisa ada di sini, diundang, kita bisa memberitahu kalian tentang DPM. Terima kasih banyak kesannya, pokoknya best banget, sangat prepare. 1, 2. Kayak gitu. Pesannya ya semoga kalian bisa lebih banyak mengundang tamu-tamu yang keren-keren, atau misalnya collab gitu antara Ormawa sama Dekanat. Boleh banget. Menarik, pokoknya pesannya semoga bisa terus grow dan semakin bagus. Makasih ya, Teh. Pesan-pesannya itu sangat menyentuh hati kita semua dan juga penonton. Gimana? Udah? Thank you ya Kang Fala dan Tenaku udah mau sharing nih sama kita. Semoga kedepannya bisa lebih asyik lagi, bisa sering-sering lah main Siapa tahu Denkes. diundang. siap. Ya, oke. Oke. Siap chapter 2, chapter 3. Oke, buat teman-teman semua juga, see you di next video dan jangan lupa Like, comment, and subscribe.